Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 AK61R akan mempresentasikan metode penelitian akuntansi dengan saya sendiri Faizul Zarani dan ada teman-teman saya, Faya Renisa, Latifah Putri Pawita, dan Syaira Naila Syafran. Pertama, penelitian. Penelitian merupakan proses mencari solusi terhadap masalah setelah melakukan studi menyeluruh dan menganalisis situasi. Penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi merupakan proses penyelidikan untuk menemukan sesuatu yang baru, menerapkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan yang telah ada dan berkaitan dengan ilmu akuntansi dengan menggunakan metode-metode ilmiah tertentu sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Lalu ada business research. Business research merupakan proses memperoleh informasi rinci dari semua bidang bisnis dan menggunakan informasi tersebut dalam memaksimalkan penjualan dan keuntungan bisnis. Lalu ada applied versus basic research. Kalau misalkan applied research itu memecahkan masalah saat ini yang dihadapi oleh manajer dalam lingkungan kerja menuntut solusi yang tepat waktu. Sementara itu untuk basic research atau penelitian dasar itu menghasilkan tubuh pengetahuan dengan mencoba memahami bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi dapat diselesaikan. Lalu, mengapa manajer harus tahu tentang penelitian? Memiliki pengetahuan tentang penelitian dan metode penelitian membantu para manajer profesional untuk melakukan yang pertama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kecil secara efektif dalam pekerjaan pengaturan. Yang kedua, mengetahui perbedaan penelitian yang baik dan buruk. Yang ketiga, menghargai berbagai pengaruh dan efek dari berbagai faktor yang memengaruhi suatu situasi. Yang keempat, mengambil risiko yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya yang kelima, mencegah adanya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi maupun kepentingan eksternal. Yang keenam, berhubungan dengan peneliti dan konsultan yang dipekerjakan secara lebih efektif. Dan yang ketujuh, dapat menggabungkan pengalaman dengan pengetahuan ilmiah saat membuat keputusan. Lalu ada penelitian internal dan eksternal. Penelitian internal ada kelebihannya. Yang pertama itu penerimaan yang lebih baik dari staf. Yang kedua, pengetahuan lebih tentang organisasi. Dan yang ketiga, dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi rekomendasi penelitian. Sementara itu, kekurangan untuk penelitian internal, yang pertama, idenya itu kurang fresh atau kurang baru. Yang kedua, terdapat politik kekuasaan atau politik kepentingan. Dan yang ketiga, dapat tidak dihargai sebagai ahli oleh para staf. Lalu, setelah ada penelitian internal, ada penelitian eksternal. Untuk penelitian eksternal, kelebihannya itu yang pertama itu dapat berpikir divergen dan konvergen, lalu pengalaman dari beberapa situasi di berbagai organisasi, jadi banyak pengalamannya, dan yang ketiga, pelatihan teknis yang lebih baik. Sementara kekurangan untuk penelitian eksternal, yang pertama itu membutuhkan waktu untuk memahami organisasi atau untuk adjust diri sendiri. Terus yang kedua, hubungan dan kerjasama staf itu tidak mudah. Yang ketiga, tidak tersedianya evaluasi dan implementasi. Dan yang keempat, memerlukan banyak biaya yang banyak karena merupakan penelitian eksternal yang butuh biaya lebih. Lalu ada perkembangan metode penelitian. Untuk yang pertama ada trial dan error. Nah, itu dia masalah tidak dibatasi secara jelas. Tata cara pemecahannya dicari sambil jalan atau sambil berjalannya penelitian dan observasinya yang sangat sederhana dan umumnya itu penelitiannya bersifat kualitatif.
Lalu perkembangan yang kedua masuk ke authority dan tradition atau tradisi, yaitu mengikuti doktrin atau pendapat pemimpin tanpa kritik. Nah, tradisi dan kehidupan kekuasaan para pemimpin sangat memegang peran dalam menentukan roda kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, ada speculation dan argumentation atau spekulasi dan argumentasi, yaitu adanya keraguan dari doktrin penguasa. Ilmu pengetahuan yang berkembang lebih mengutamakan logika tanpa dukungan empiris atau ajaran yang menjadi dasar pemikiran. Yang keempat, ada hipotesis dan experimentation atau eksperimentasi. Itu diawali dengan dugaan atau hipotesis, lalu mengumpulkan fakta dan diambil kesimpulan dengan pola pikir deduktif dan atau induktif. Nah, kebenaran dari hasil kesimpulan peneliti relatif dipercaya, sehingga metodologi penelitian berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada bidang keilmuan. Nah, bidang keilmuan itu tempat pelaksanaannya biasanya di perpustakaan atau mengunjungi langsung ke masyarakat. Pemakaiannya itu murni atau dasar, lalu juga terapan, basic atau applied research. Nah, tujuannya itu bisa bersifat eksploratif, developmental atau berkembang, dan verification research atau penelitian biasa. Lalu ada tarafnya. Tarafnya itu deskriptif dan inferential research. Pendekatannya itu ada dua, cross-sectional dan time series research. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena sosial atau ekonomi atau akuntansi yang kompleks dan saling berkaitan. Yang kedua, dapat mengatasi persoalan-persoalan sosial, ekonomi, atau akuntansi yang dihadapi. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan ilmu akuntansi untuk lebih berkembang. Lalu ada proses penelitian. Prosesnya penelitian itu pertama ada prosesnya itu berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan kebutuhan manusia, perkembangan manusia. Yang kedua, peneliti harus mampu menarik pelajaran dari setiap pengalaman penelitian atau evaluation guna lebih memperbaiki penelitian selanjutnya atau recommendation. Lalu proses yang ketiga, penelitian dapat dilakukan dengan statistika atau metode kuantitatif. Nah, ini ada proses belajar secara iteratif. Yang pertama itu awal mula dari penelitiannya, lalu lanjut ke masalah yang dihadapi itu dikaji, lalu pengenalan dan pemahaman masalah, lalu penyederhanaan dengan abstraksi, lalu ada teori model, lalu ke proses deduksi. Dari proses deduksi itu akan muncul hipotesis atau pendapat. Nah, lalu dari hipotesis tersebut akan melakukan percobaan atau survei yang akan mendapatkan data dari survei tersebut. Setelah itu, setelah sudah dapat data, akan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu setelah itu, apakah data menunjang hipotesis? Maksudnya datanya itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan hipotesis atau belum. Kalau misalkan sudah, hipotesis tersebut akan diterima sebagai jawaban dari masalah yang dihadapi di awal. Lalu itu akan menjadi akhir penelitian. Lalu ada tahapan penting dalam penelitian. Yang pertama itu topik dan merumuskan masalah. Yang kedua, review teori dari berbagai referensi sehingga dapat menurunkan hipotesis. Yang ketiga, menentukan rancangan penelitian atau research design, yaitu rencana kerangka kerja studi yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengumpulan data dan analisis data. Yang keempat, pengumpulan data. Datanya bisa primer, itu melakukan survei atau eksperimen, atau juga pengumpulan data bersifat sekunder. Yang kelima, harus melakukan analisis data. Dan yang keenam, perumusan kesimpulan dan menyiapkan laporan dari penelitian yang dilakukan. Lalu ada kaidah atau sifat berpikir secara ilmiah. Pertama itu skeptis. Skeptis itu selalu mempertanyakan suatu kebenaran teori yang ada. Yang kedua, bersifat analitis. Itu selalu mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang sudah diamati. Dan yang ketiga, kritis.
itu memberikan justifikasi atau penafsiran dan pertimbangan terhadap temuan atau mungkin kesalahan dari hasil kajian sebelumnya. Nah, ada 7 langkah proses dalam metode hipotesis deduktif. Yang pertama, mengidentifikasi area masalah yang luas, yaitu penurunan penjualan, gangguan produksi yang sering, dan dapat menarik perhatian manajer dan mengkatalisasi proyek penelitian. Yang kedua, menentukan pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang menyatakan tujuan umum penelitian itu harus dikembangkan. Yang ketiga, ada pengembangan hipotesis. Pada langkah ini, variabel diperiksa untuk kontribusi atau pengaruh mereka dalam menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana caranya dari masalah tersebut dapat diselesaikan. Dan yang keempat, menentukan tindakan. Terkecuali untuk variabel dalam kerangka teoritis itu diukur dengan cara tertentu. Kita atau peneliti tidak akan dapat menguji hipotesis tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Latifah. Selanjutnya yang kelima, data collection. Itu adalah data sehubungan dengan masing-masing variabel dalam hipotesis perlu diperoleh. Yang keenam, data analysis. Pada tahap analisis data, data yang terkumpul dianalisis secara statistik untuk melihat apakah hipotesis yang dihasilkan telah terdukung. Dan yang ketujuh, interpretation of data. Nah, sekarang kita harus memutuskan apakah hipotesis kita didukung atau tidak dengan menafsirkan makna dari hasil analisis data. Selanjutnya, tinjauan metode hipoteko-deduktif. Penalaran deduktif adalah elemen kunci dalam hipotesis metode deduktif. Jadi penalaran itu ada dua, ada deduktif, ada induktif. Yang deduktif itu mulai dengan teori umum dan kemudian menerapkan teori ini pada kasus tertentu. Jadi kalau deduktif dari umum ke khusus. Kalau yang penalaran induktif bekerja dalam arah yang berlawanan, itu adalah proses di mana kita mengamati fenomena tertentu dan atas dasar ini sampai pada kesimpulan umum. Kalau yang induktif dari khusus ke umum. Jenis penelitian lainnya. Studi kasus dan penelitian tindakan terkadang digunakan untuk mempelajari jenis masalah tertentu. Yang pertama, studi kasus. Libatkan secara mendalam analisis konstekstual dari situasi berupa di organisasi lain. Studi kasus sebagai teknik pemecahan masalah tidak sering dilakukan dalam organisasi. Selanjutnya, penelitian tindakan. Kadang-kadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Dengan demikian, penelitian tindakan adalah proyek yang terus berkembang dengan interaksi antara masalah, solusi, efek, atau konsekuensi, dan solusi baru. Selanjutnya, proses penelitian area masalah yang luas dan mendefinisikan pernyataan masalah. Definisi masalah adalah situasi apapun di mana ada kesenjangan antara keadaan ideal aktual dan yang diinginkan. Contohnya adalah program pelatihan tidak seefektif yang diantisipasi. Yang pertama, area masalah yang luas. Setelah diidentifikasi area masalah yang luas melalui proses observasi dan fokus pada situasi, kita perlu dipersempit menjadi pernyataan masalah tertentu. Setelah beberapa informasi awal, bisa diperoleh dari wawancara dan penelitian literatur, dikumpulkan oleh peneliti. Untuk yang kedua, pengumpulan informasi awal. Yang pertama, sumber data. Sumber datanya itu yang ada sumber data primer, yaitu informasi yang peneliti diperoleh sendiri dengan cara berbicara, mengamati, dan membagikan kuesioner. Dan yang kedua, sumber data sekunder, yaitu informasi yang sudah ada dan peneliti tidak berperan untuk mendapatkannya, tetapi tidak membacanya dan mengambil apa yang diinginkan darinya. Yang data, wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dan tinjauan melalui sumber informasi yang ada akan membantu kita mempersempit area masalah yang luas dan mendefinisikan pernyataan masalah yang spesifik. Selanjutnya, pengumpulan informasi tentang faktor-faktor berikut ini terdiri di atas isu-isu nyata alih-alih bekerja hanya pada gejala permukaan. Yang A, faktor konstekstual, terdiri dari informasi latar belakang organisasi. Yang B, faktor struktural,
terdiri dari filosofi, kebijakan, tujuan, struktur sistem, dan sistem penghargaan. Yang C, faktor sikap. Informasi tentang kepercayaan dan reaksi anggota organisasi tentang subjek tertentu seperti sifat pekerjaan, sistem penghargaan, dan peluang. Dan yang D adalah faktor perilaku. Ini terdiri dari kebiasaan kerja yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, ada variabel yang tidak teridentifikasi selama wawancara, tetapi memengaruhi masalah secara kritis. Maka, penelitian yang dilakukan tanpa mempertimbangkannya adalah sia-sia. Dalam kasus seperti ini, ada alasan sebenarnya dari masalah tersebut akan tetap tidak teridentifikasi, bahkan pada akhir penelitian. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, peneliti perlu mendalami semua penelitian penting yang berkaitan dengan bidang masalah tertentu. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Tinjauan literatur membantu peneliti untuk mengembangkan pernyataan masalah yang baik, untuk memastikan bahwa tidak ada variabel yang penting yang diabaikan dalam proses mendefinisikan masalah. Kadang-kadang, penyelidik menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menemukan sesuatu yang telah diteliti secara menyeluruh. Tinjauan literatur akan mencegah pemborosan sumber daya dalam menemukan kembali roda. Selanjutnya adalah melakukan tinjauan pustaka. Langkah pertama itu sumber data. Anda perlu menggunakan kombinasi sumber informasi, kombinasi sumber daya yang tepat tergantung pada sifat dan tujuan proyek penelitian Anda. Kombinasi ini berasal dari informasi dari buku teks, jurnal, tesis, proceeding konferensi, manuskrip yang tidak diterbitkan, laporan, surat kabar, dan internet. Yang kedua, mencari literatur. Di masa lalu melalui beberapa indeks bibliografi, tetapi sekarang dengan sistem online komputer, dengan mencari sumber untuk mencari dan mencetak informasi yang dipublikasikan. Direktori pencarian online internet, seperti subjek, judul, lokasi geografis, peluang perdagangan, pabrik industri, pedagang asing, dan basis data. Yang ketiga, mengevaluasi literatur. Mengakses sistem online dan mencari literatur di bidang yang diminati akan memberikan bibliografi yang komprehensif tentang subjek tersebut. Dan yang keempat adalah mendokumentasikan tinjauan literatur. Penting untuk meyakinkan pembaca bahwa yang pertama, peneliti memiliki pengetahuan tentang bidang masalah dan telah melakukan pekerjaan rumah pendahuluan yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Dan yang kedua adalah kerangka teoritis akan disusun berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan dan akan menambah dasar yang kuat dari pengetahuan yang ada. Selanjutnya adalah mendefinisikan pernyataan soal. Ada 3 kriteria utama untuk menilai kualitas pernyataan masalah. Yang pertama harus relevan, yang kedua layak, dan sangat menarik. Sangat penting bahwa gejala masalah tidak didefinisikan sebagai masalah sebenarnya. Dan ketika Anda telah menentukan pernyataan masalah, Anda siap untuk memulai penelitian terlebih dahulu. Namun, Anda perlu mengkomunikasikan pernyataan masalah dan sejumlah kerangka penting lainnya serta anggaran. Selanjutnya, proses penelitian kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Ini sebenarnya rangkuman dari yang tadi dijelasin. Jadi, proses penelitian kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis itu yang pertama dari observasi atau pengamatan. Menjelaskan tentang bidang minat penelitian yang luas yang diidentifikasi. Lalu yang kedua itu pengumpulan data awal dengan mewawancarai survei literatur. Yang ketiga, definisi masalah. Terdiri dari definisi masalah penelitian. Yang keempat ada kerangka teoritis.
dan variabel jelas yang diidentifikasi dan diberi label. Yang kelima, generasi hipotesis. Yang keenam, desain penelitian ilmiah. Yang ketujuh, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Yang kedelapan, deduksi. Nah, nanti dari proses yang ketiga, 4, 5, 6 itu bisa aja jawabannya itu no. Tapi kalau misalnya dari proses 6 ke 7 ke 8 nanti jawabannya yes. Nanti ada langkah selanjutnya yang ke-9 yaitu penulisan laporan. Lalu proses selanjutnya yang ke-10 ada presentasi laporan dan yang terakhir ke-11 pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, kebutuhan kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah dasar dari penelitian hipotesis deduktif. Mewakili keyakinan Anda tentang bagaimana fenomena tertentu terkait satu sama lain. Proses membangun kerangka teoritis meliputi yang pertama, memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model Anda. Dan yang kedua, mengembangkan model konseptual yang menyediakan representasi deskriptif dari teori Anda. Dan yang ketiga adalah munculkan teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel dalam model Anda. Dan variabel itu adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda atau bervariasi. Contoh variabel itu seperti unit produksi, ketidakhadiran, dan motivasi. Selanjutnya, untuk jenis-jenis variabel akan dijelaskan oleh Naila. Selanjutnya, jenis variabel terdapat 4 macam. Yang pertama itu ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Melalui analisis variabel dependen, dimungkinkan untuk menemukan jawaban atau solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, ada independen variabel. Variabel independen umumnya diduga bahwa variabel independen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel independen baik secara positif atau negatif. Artinya, ketika variabel independen ada, variabel dependen juga ada. Dan dengan setiap unit peningkatan variabel independen, ada peningkatan atau penurunan variabel dependen. Yang ketiga, ada moderating variable. Variabel moderasi adalah adanya variabel ketiga yang memodifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, ada mediating variable. Variabel mediasi adalah salah satu yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya dirasakan. Variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun, dan membantu untuk membuat konsep dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu theoretical framework atau kerangka teori. Kerangka teori adalah fondasi yang menjadi dasar seluruh proyek penelitian. Variabel relevan dengan situasi masalah dan identifikasi melalui wawancara, observasi, dan review literatur. Pengalaman dan intuisi juga memandu pengembangan kerangka teoritis setelah mengidentifikasi variabel yang sesuai. Langkah selanjutnya adalah mengelaborasi jaringan asosiasi antar variabel, sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan selanjutnya diuji. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sejauh mana masalah dapat diselesaikan menjadi jelas. Theoretical framework ini terbagi menjadi 3, mewakili dan menguraikan hubungan antar variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan ini, menjelaskan sifat dan arah hubungan. Fitur dasar dalam theoretical framework. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. 2. Sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam modal harus diberikan. 3. Harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita berharap hubungan ini ada.
baik diagram skematik dari model konseptual maupun deskripsi hubungan antara variabel dalam kata-kata harus diberikan, sehingga pembaca dapat melihat dan dengan mudah memahami hubungan yang diteorikan. Selanjutnya, hipotesis development. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji. Pernyataan. Dengan menguji hipotesis dan mengonfirmasi hubungan dugaan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Statement of hypothesis. Yang pertama itu if-then statement. Untuk menguji ada tidaknya hubungan atau perbedaan dugaan, hipotesis ini dapat ditetapkan, baik proporsi atau dalam bentuk pernyataan jika maka. Contohnya, jika karyawan lebih sehat, maka mereka lebih jarang mengambil cuti sakit. Yang kedua, directional and non-directional hypothesis. Jika menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, digunakan istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya. Maka ini adalah directional hypothesis atau hipotesis searah. Karena arah hubungan antara variabel, yaitu positif negatif, ditunjukkan. Contohnya, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Yang kedua ada non-directional hypothesis atau hipotesis non-arah. Ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Kita mungkin tidak dapat mengatakan apakah hubungan ini positif atau negatif. Contohnya itu ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Selanjutnya itu tentang measurement scaling, reliability, dan validity. Scales atau skala adalah mekanisme atau alat di mana individu dibedakan untuk bagaimana mereka berbeda selain pada variabel yang menarik untuk penelitian. Terdapat 4 jenis dasar dari skala, yaitu nominal scale, ordinal scale, interval scale, dan ratio scale. Nominal scale yaitu memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek kategori atau kelompok tertentu yang mengkategorikan individu atau objek ke dalam kelompok yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Sehingga penskalaan seperti itu tidak memberitahu kita apa-apa lagi tentang kedua kelompok tersebut dan memberikan beberapa informasi dasar, kategoris, data pribadi seperti jenis kelamin atau departemen tempat seseorang bekerja. Ada 2 jenis nominal scale, yaitu digital Mantoux scale digunakan untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak. Contohnya, apakah kamu memiliki mobil? Jawabannya itu hanya ya atau tidak. Yang B itu ada kategori scale, digunakan untuk mendapatkan respon tunggal. Contohnya, di mana Anda tinggal di London? Jawabannya terdapat 4, yaitu London Timur, London Selatan, London Barat, atau di pinggir. Selanjutnya ada ordinal scale. Dalam skala ini, responden mungkin diminta untuk menunjukkan preferensi mereka dengan mengurutkan kepentingan yang mereka lampirkan pada 5 karakteristik berbeda dalam pekerjaan yang mungkin menarik bagi peneliti untuk dipelajari. Skala ordinal membantu peneliti untuk menentukan presentasi responden yang menganggap interaksi dengan orang lain sebagai yang paling penting. Mereka yang menganggap menggunakan sejumlah keterampilan yang berbeda sebagai yang paling penting dan seterusnya. Pengetahuan tersebut dapat membantu dalam merancang pekerjaan yang dipandang paling dipercaya oleh sebagian besar karyawan. Di sini kita mengetahui perbedaan peringkat objek, orang, atau peristiwa yang diselidiki, tetapi kita tidak mengetahui besarnya. Terdapat 2 jenis, yaitu fixed or constant scale. Responden di sini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin di berbagai item, seperti yang ditunjukkan pada contoh tersebut, yaitu tentang sabun toilet. Jadi di sini tuh ada poin-poinnya gitu dari sabun toiletnya itu, lalu poin tersebut ditotalkan. Yang kedua itu ada graphic rating scale, digunakan untuk mendapatkan tanggapan tentang perasaan orang sehubungan dengan beberapa aspek atau bagaimana perasaan mereka tentang pekerjaan mereka ini
adalah presentasi grafis yang membantu responden untuk menunjukkan pada skala ini jawaban mereka atas pertanyaan tertentu dengan memberi tanda petik yang sesuai di telepon. Berikutnya adalah contohnya dalam memberi tanda titik, seperti ada dari 1 sampai 10, 1 itu sangat buruk, 5 itu memadai, dan 10 itu luar biasa. Selanjutnya itu ada interval scale. Dalam skala nominal, kita dapat membuat kelompok-kelompok yang berbeda secara kualitatif dengan mengkategorikan mereka menjadi saling eksklusif dan lengkap secara kolektif, dan dalam skala ordinal memungkinkan kita untuk mengurutkan urutan preferensi skala interval, menunjukkan apakah skala preferensi adalah tingkat yang sama atau tingkat yang lebih besar dari yang kedua. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah skala dari tipe peringkat agar tampak seolah-olah ada beberapa titik pada skala yang mewakili luasan atau besaran. Jika digunakan bila bertanggapan terhadap berbagai item yang mengukur suatu variabel dapat disadap pada 5 poin atau lebih. Di sini terdapat contoh yaitu jika menjawab 1 itu maka sangat tidak setuju, yang kedua itu tidak setuju, yang ketiga itu antara setuju dan tidak setuju, yang keempat itu setuju, dan yang kelima itu sangatlah setuju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Selanjutnya ada 5 jenis skala. Yang pertama yaitu skala diferensial semantik, digunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, objek, atau individu tertentu. Beberapa atribut bipolarnya yaitu responden diminta untuk menunjukkan sikap mereka terhadap individu atau objek tertentu. Yang kedua yaitu ada skala numerik, yaitu skala 5 poin atau 7 poin seperti sangat senang, yaitu ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sampai sangat tidak senang itu di nomor satunya. Selanjutnya yang nomor 3 ada skala penilaian terinci, yaitu fleksibilitas yang digunakan sebagai titik dalam skala yang dianggap perlu. Ada nomor 4, 5, 7, 9, atau apapun dan memungkinkan untuk menggunakan skala yang berbeda, sangat tidak penting hingga sangat penting, dan sangat rendah hingga sangat tinggi. Ketika titik netral disediakan dan akan menjadikan skala penilaian yang seimbang. Seperti pada tabel yang di atas, itu adalah skala peringkat seimbang dengan titik netral, dan yang bawah yaitu skala penilaian yang tidak seimbang yang tidak memiliki titik netral. Selanjutnya ada skala Likert, yaitu skor tinggi pada item 1 dan 3, mencerminkan sikap senang bekerja. Hal ini akan menyebabkan skor total yang tinggi pada responden yang memiliki sikap senang terhadap pekerjaan, dan total skor rendah pada responden yang memiliki sikap tidak senang terhadap pekerjaannya. Selanjutnya ada skala pokok, yaitu skala ini mengukur arah maupun intensitas sikap terhadap butir-butir nilai yang dipelajari dari kemampuannya dalam menyediakan, yaitu yang pertama di paling kiri plus 3 sampai minus 3, yaitu dari adopting modern teknologi atau mengadopsi dari teknologi modern. Selanjutnya ada produk inovasi produk, dan yang ketiga yaitu ada interpersonal skills atau keterampilan interpersonal. Next. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio ini digunakan untuk penelitian organisasi ketika angka pasti pada faktor objektif atau yang berlawanan dengan subjektif, yaitu contohnya berapa banyak organisasi lain di tempat kerja Anda sebelum bergabung dengan sistem ini. Selanjutnya,
berapa banyak gerai retail yang Anda operasikan? Tanggapan atas pertanyaan dapat berkisar dari 0 sampai angka yang masuk akal. Selanjutnya ada sampling. Proses sampling ini ada 6. Yang pertama itu sampling terhadap populasi, yang kedua itu elemen, yang ketiga itu sampel, yang keempat sampling pada unit sampling, yang kelima subjek, dan yang keenam ada parameter penilaian sampling. Selanjutnya ada proses sampling. Yang pertama yaitu mendefinisikan populasi, yaitu pengambilan sampel dimulai dengan menentukan populasi target secara tepat. Tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian memainkan peran penting dalam menentukan populasi target. Yang kedua yaitu menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel adalah representasi dari semua elemen dalam populasi dari mana sampel diambil. Yang ketiga yaitu menentukan desain pengambilan sampel. Terbagi menjadi 2, yaitu sampel probabilitas atau elemen dalam populasi memiliki beberapa probabilitas yang diketahui untuk dipilih sebagai subjek sampel. Yang kedua yaitu sampling non-probabilitas atau elemen tidak memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih sebagai subjek sampel. Selanjutnya ada menentukan ukuran sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ukuran sampel yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian, yang kedua tingkat presisi yang diinginkan, yang ketiga resiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi, yang keempat besarnya variabilitas dalam populasi tersebut, yang kelima kendala biaya dan waktu, dan ukuran populasi. Selanjutnya ada probabilitas pada sampel. Ketika unsur-unsur dalam populasi memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih sebagai subjek dalam sampel, yang pertama yaitu ada unrestricted or sample random sampling, atau setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan dipilih. Ini contohnya ada systematic sampling. Systematic sampling tuh kayak desain yang melibatkan gambar setiap elemen ke N dalam populasi yang dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan N. Ini adalah sampel yang mudah dan cepat dalam mengembangkan sampel. Yang kedua ada stratified random sampling, yaitu membantu untuk memperkirakan populasi untuk memiliki parameter yang berbeda pada variabel yang diminati. Populasi pertama dibagi menjadi kelompok-kelompok yang saling eksklusif dan relevan. Pilihan bagus ketika informasi yang berbeda diperlukan. Catatan tambahannya. Lalu ada cluster sampling atau sampel yang dikumpulkan dalam kelompok. Target populasi itu pertama kali dibagi menjadi kelompok, kemudian sampel acak dari cluster diambil, dan untuk setiap cluster yang dipilih, pada semua elemen atau sampel elemen dimasukkan ke dalam sampel. Catatannya yaitu sampel ini berguna ketika kelompok heterogen akan dipelajari. Yang terakhir yaitu double sampling, ketika sampel digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan beberapa informasi awal yang menarik, dan kemudian subsample dari sampel primer ini digunakan untuk memeriksa masalah secara lebih mendalam dan detail, dengan catatan memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan minimal. Selanjutnya ada sampling non-probability, yaitu ketika unsur-unsur dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang melekat pada pemilihan
mereka sebagai subjek sampel, yaitu ada convenient sampling, mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah tersedia untuk penyediaan informasi yang digunakan selama fase eksplorasi proyek penelitian dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dasar dengan cepat dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.